Baik, perkenalkan nama saya Febrina Anggrani Majid dari kelas 3D, jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, akan menjelaskan tentang bagian organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan juga ternak sapi betina. Yang kedua itu menjelaskan tentang bagian hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan juga ternak sapi betina. Organ reproduksi ternak sapi jantan. Testis merupakan kelenjar tubular berbentuk bulat lonjong, terdapat sepasang kiri dan kanan yang memiliki fungsi utama, yaitu fungsi reproduksi untuk menghasilkan sel spermatozoa dan fungsi endokrinologis menghasilkan hormon jantan atau androgen. Dan epididymis merupakan saluran reproduksi jantan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput epididymis merupakan muara atau kepala dari sejumlah ductus efferent dan terletak pada bagian atas ujung dari testis, dan corpus epididymis merupakan badan dari saluran lanjutan dari kaput yang berada di luar testis, dan cauda epididymis merupakan ekor kelenjar dari korpus yang terletak pada bagian ujung bawah testis yang memiliki 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi pendewasaan, dan juga penyimpanan spermatozoa. Ductus deferens dan ampula merupakan saluran yang menghubungkan antara cauda epididymis dan juga uretra. Dindingnya yaitu mengandung otot polos yang berperan sebagai pengangkut spermatozoa, dan skrotum adalah kantong testis. Adanya lapisan-lapisan pada skrotum mempunyai fungsi ganda, yaitu peredam kejut apabila terjadi benturan, juga sebagai pelindung terhadap temperatur yang ekstrim di lingkungan. Kelenjar aksesoris yaitu kelenjar seminalis yang berfungsi sebagai kelenjar sekresi pada ternak jantan, dan juga kelenjar prostata, dan kemudian itu kelenjar Cowper. Organ reproduksi uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen membentang dari daerah pelvis ke penis. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pelvis, saluran silindrik panjang 15 sampai dengan 20 cm yang diselubungi oleh otot uretra yang kuat dan terletak pada lantai pelvis. Dan yang kedua yaitu bagian kedua yaitu bulbus uretra, bagian yang melengkung seputar arcus incisiadicus. Bagian ketiga yaitu bagian pelvis lebih luas dari 2 kali lipat dari lumen uretra. Penis yang mempunyai fungsi ganda, yaitu mengeluarkan urin dan peletakan semen pada saat ejakulasi ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Preputium adalah invaginasi berganda dari kulit yang menyelubungi bagian bebas penis sewaktu tidak ereksi, dan menyelubungi badan penis kaudal sewaktu ereksi. Organ reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama yaitu ada ovarium. Terdapat 2 buah, kanan dan juga kiri, terletak di pelvis. Umumnya ovarium kanan lebih besar dari ovarium kiri karena secara fisiologik lebih aktif. Ovarium mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi reproduksinya menghasilkan sel telur atau ova, dan fungsi endokrinologisnya yaitu menghasilkan hormon estrogen atau prestrogen dan relaksin. Dan organ yang kedua yaitu tuba fallopi atau oviduct, merupakan saluran reproduksi betina yang kecil, berliku-liku dan kenyal, serta terdapat sepasang tuba fallopi terikat pada penggantung yang disebut sebagai mesoal pins, dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
dibulung dengan fimbriin, ampula, dan isthmus. Berfungsi pada saat proses ovulasi, sel telur disapu ke dalam ujung tuba falopi yang berfimbrin. Kapasitas spermatozoa, fertilasi, dan pembelahan embrio terjadi di dalam tuba falopi. Dan uterus merupakan saluran reproduksi hewan betina yang diperlukan untuk menerima sel telur yang telah dibuahi, diberi nutrisi, dan perlindungan fetus. Pada umumnya, uterus hewan terdiri dari sebuah korpus uterus dan dua buah kornua uteri serta sebuah serviks uterus. Mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses reproduksi. Pada waktu birahi, kelenjar-kelenjar endometrium menghasilkan cairan uterus. Walaupun dalam jumlah sedikit, cairan tersebut sangat diperlukan bagi spermatozoa yang masuk ke dalam uterus untuk proses kapasitas. Organ serviks merupakan otot sphincter yang terletak di antara uterus dan vagina. Fungsi serviks yang paling utama yaitu menutup lumen uterus sehingga tidak memberi kemungkinan untuk masuk jasad renik ke dalamnya. Lumen serviks selalu tertutup kecuali pada waktu birahi dan melahirkan. Pada waktu birahi hanya terbuka sedikit untuk memberi jalannya masuk semen. Itu vagina. Vagina merupakan bagian luar reproduksi betina yang memanjang dari mulut serviks bagian luar portio vaginalis cervix sampai tepat di depan kranial dari muara uretra. Vagina terdiri atas bagian vestibulum, yaitu bagian ke sebelah luar yang berhubungan dengan vulva, dan portio vaginalis cervix, yaitu bagian ke sebelah cervix. Batas kedua bagian tersebut tepat pada munculnya muara uretra. Di antara dua bagian tersebut terdapat selap tipis yang merupakan sekat, disebut sebagai himen. Selap hormonal reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama yaitu adanya rangsangan dari luar, baik itu dari penglihatan, pendengaran, ataupun sentuhan. Nah, di sini pada bagian otak yang merupakan pusat dari saraf kita akan yang namanya hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH dan kemudian menstimulasikan ke hipofisa, dan kemudian hipofisa menghasilkan dua hormon yaitu FSH dan juga LH atau ICSH, dan kemudian kedua hormon tersebut bekerja di testis. Untuk hormon FSH akan menghasilkan sel-sel sertoli dalam tubuli seminiferi, dan hormon LH ataupun ICSH akan menghasilkan sel-sel Leydig di luar tubuli seminiferi, dan sel-sel steroli dalam tubuli seminiferi akan menghasilkan spermatoa, di mana spermatoa akan mengirim feedback negatif ke hipotalamus dan juga hormon GnRH, dan juga di bagian sel-sel Leydig di luar tubuli seminiferi akan menghasilkan hormon testosteron, di mana testosteron akan mengirimkan feedback negatif juga ke hipotalamus dan juga hormon GnRH, dan kemudian testosteron di sini akan mempengaruhi sedikit bagian pada pembentukan spermatozoa. Hormon reproduksi pada ternak sapi betina yang awalnya merupakan rangsangan dari luar dan akan dikirim ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus melepas adenohipofisa dan neurohipofisa, di mana adenohipofisa ini menghasilkan 3 hormon yaitu FSH, LH, dan LTH.
Dan juga FSH ini mempengaruhi pertumbuhan folikel, dan terdapat beberapa folikel untuk menghasilkan hormon estradiol, dan kemudian mempengaruhi pertumbuhan uterus dan saluran reproduksi. Pertumbuhan folikel ini mempengaruhi sedikit proses ovulasi pada hormon LH, di mana selanjutnya hormon LTH yaitu mempengaruhi proses pada korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron dan akan mengirim feedback negatif pada saat kelebihan hormon ini akan mengirim feedback negatif ke hormon LTH. Begitupun estradiol akan mengirim feedback negatif ke hormon FSH, dan kemudian yaitu hormon progesteron akan mempengaruhi proses poliferi uterus untuk implantasi, dan kemudian atau terjadi kelangsungan kebuntingan ataupun tidak bunting, dan akan kembali terjadi masa birahi dan kembalinya ejakulasi untuk menghasilkan kebuntingan. Dan pada bagian hormon neurohipofisa akan menghasilkan hormon oksitosin yang akan mempengaruhi partus dan laktasi letdown susu, dan hal ini akan terjadi relaksin, yaitu dimana pengaruh hormon progesteron juga akan bekerja di proses relaksin dan juga proses partus dan laktasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.